Fantasmagoria kami, kepulangan. Tulisan Imam Samroni. Hari Jumat Pahing tanggal 16 Oktober 2009. Bermula dari telepon Mas Endro Bawono yang mengabarkan bahwa Mas Wafik meninggal dunia. Saya langsung menghubungi Mas Adib Susilo tentang keabsahan informasi tersebut. Mas Adib sendiri tengah menunggu kebenaran dan keterangan rincinya. Sampai akhirnya ada pesan singkat dari Mas Sobirin, yang sesama wartawan surat kabar harian Kedaulatan Rakyat, tentang benarnya kabar. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Saya tertegun dalam kalimat istirjo tersebut. Pada akhirnya, Allah menyiapkan jalan terbaiknya untuk sahabat M. Wafik, 25 Januari 1961, 14 Oktober 2009. Pada akhirnya, Allah menjawab dengan kemahakuasaannya dengan ruang waktu keabadian. Saya mengenal almarhum melalui jejaring Kota Baru, Yogyakarta, pertengahan tahun 1990. Jejaring itu bernama Komunitas Nun 25, yang dengan metamorfosisnya turut menandakan sejarah-sejarah kecil. Sebagaimana masa lalu mempunyai pertautan dengan masa depan, saya pun memahami sejarah sebagai proyek masa depan. Sebagian sejarah Komunitas Nun 25 adalah lapisan-lapisan peristiwa yang menandakan adanya Partai Kami, atau Partai Kebangkitan Muslim Indonesia, di Jogja, tahun 1998 hingga 2004. Dan almarhum adalah salah satu penyaksi sekaligus pewarta. Jika mesin pencari di internet hanya mampu menjawab sepanjang data sudah tersedia, almarhum mempunyai beberapa data dan bahkan informasi yang layak menjadi alternatif jawaban yang tak tersedia di mesin pencari. Ketika mulai akrab, saya pernah bertanya kepada almarhum tentang pilihan profesi sebagai wartawan surat kabar harian Kedaulatan Rakyat dan mengapa tidak menjadi guru di kelas. Jawabannya adalah pertanyaan balik yang menyoal saya yang juga tidak mengajar di sekolah. Saya menyebut beberapa nama teman kuliah di IKIP Yogyakarta, sekarang UNY atau Universitas Negeri Yogyakarta, yang tidak menjadi guru sebagaimana batasan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dan perbincangan tergugah ketika memberikan perjalanan Madrasah Aliyah Kejuruan Ummatan Wasathon di Ngijon, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami mengapresiasi perjuangan Mas Ajib Setiobudi dan kawan-kawan, teman satu alma mater di kampus Karangmalang, yang pada saat itu tengah menghidup-hidupi proyek yang dilepas dari PPM atau Pusat Peran Serta Masyarakat bentukan Mas Adi Sasono. Poros Kota Baru Mangkubumi Jetisyarjo mengakrabkan kami. Kota Baru adalah Komunitas Nun 25, Mangkubumi adalah Kantor Kedaulatan Rakyat, dan Jetisyarjo adalah DPD Partai Kami Kota Yogyakarta. Itu adalah penjelasan yang resmi. Yang tidak resmi dan lebih bermakna adalah Kota Baru sebagai simpul berjejaring. Boleh jadi adalah komunitas kaum sarungan, barangkali adalah kantor DPW Partai Kami Daerah Istimewa Yogyakarta, mungkin ruang diskusi yang meskipun sangat mendadak tetapi mampu menjamu Greg Barton ketika di Jogja. Poros Kota Baru Mangkubumi Jetisyarjo pun menjadi masa lalu yang sangat pribadi, setidak-tidaknya dalam penafsiran saya. Saya mengalami proses belajar politik yang terlibat dan melibatkan diri. Cita-cita saya sampai sekolah menengah atas yang ingin menjadi perencana wilayah yang tidak tercapai justru mendapat kepenuhan pemaknaan ketika 5 tahun menjadi politikus di Jalan Malioboro, nomor 54 Yogyakarta. Ketika saya bercerita bahwa politisi adalah profesi yang kelak sebagai kayu bakar di neraka, almarhum hanya tersenyum. Di wilayah fikih siasah inilah,
Almarhum M. Wafik menunjukkan kepakarannya yang tepat waktu. Saya belajar dengan metode trial and terror. Saya membaca dan menulis, juga bertindak, bahwa saya yang buta warna politik justru berpotensi menjadi penghuni neraka. Saya masih mengingat ketika berada dalam situasi dilematis menjelang pemilihan pimpinan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, tahun 1999. Dengan latar belakang saya yang golongan putih, sikap saya sampai pemilu 1997, dan suasana hati melawan nalar Partai X Orde Baru, saya harus memilih. Merujuk dari perolehan jumlah kursi, dari PDI Perjuangan diajukan nama Pak Surasmo Priyandono, Partai Amanat Nasional adalah Pak Totok Daryanto, PKB disodorkan Mas Nur Ahmad Affandi, sedangkan fraksi Partai Gabungan berkonflik. Bermula atas nama Proyek Masa Depan Komunitas, pada akhirnya saya menjadi peniup trompet perseteruan antara Mas Budi Dewantoro, yang dari Partai Keadilan, sekarang Partai Keadilan Sejahtera, vis-a-vis Kang Abdurrahman atau Pak Syukri Fadoli, dari Partai Persatuan Pembangunan, yang sama-sama dari fraksi Partai Gabungan. Ketika saya mendukung Mas Budi Dewantoro sebagai kandidat fraksi Partai Gabungan unsur Partai Keadilan, saya merasakan gencarnya pemberitaan koran kedaulatan rakyat dan media massa yang lain. Saya tidak mempunyai koleksi clipping koran kedaulatan rakyat periode tersebut yang nyaris memunculkan pernyataan saya saban hari di halaman politik. Almarhum Mas Wafik yang termasuk menyarankan saya untuk mencari perlindungan di kampus dengan garansi aman. Bermula dari pernyataan saya di salah satu koran Jogja tentang kepemimpinan daerah, dan dianggap melukai hati rakyat Jogja, pagi-pagi sekali Kang Horudin mencari saya di ruang Komisi E. Beliau mengingatkan saya untuk sangat berhati-hati terutama karena saya bukan orang Jogja asli. Saya sempat berkilah bahwa politisi di fraksi Partai Golkar juga banyak yang bukan asli Jogja. Kang Horudin yang politisi senior Partai Golkar tidak ingin berdiskusi dan dengan sangat mempersilakan saya untuk tidak mengikuti rapat-rapat komisi pada hari itu. Saya tidak mempunyai cukup data dan informasi tentang ancaman tersebut. Saya pernah mengalami beberapa situasi ganjil sebagai warga pergerakan. Pembubaran rapat di Panti Putra Mangkunegaran sebab tempat sudah dikepung intel. Kekacauan ketika menonton demo di depan kantor Pos Besar Jogja. Juga ketika saya memasang bendera putih di Fakultas Kampus Karangmalang dengan pengamanan resimen mahasiswa. Ketika menelepon almarhum, saya diminta ke kampus saja dan tetap tidak ada penjelasan yang memadai. Saya menjawab bahwa saya akan ke PSI UI, atau Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia, yang saat itu masih berkantor di Jalan Suroto, Kota Baru. Mas Wafik mendukung pilihan saya dengan canda bahwa Universitas Islam Indonesia adalah kampus Islam terakhir yang masih menjaga keragaman sikap beragama Islam. Saya langsung berkabar ke Mas Adib Susilo, Ketua DPW Partai kami Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Kepala Suku. Saya juga menelpon istri dengan pokok soal yang sama. Saya berikhtiar mengelola masa lalu yang sangat pribadi ketika bersahabat dengan almarhum. Waktu yang bergulir, ruang yang mengalir, halaman politik koran Kar yang mewartakan tentang meminjam Walter Benyamin, fantasmagoria. Media memberitakan setiap keseharian politisi dan proyek politik yang tidak stabil dan mendesakkan ketergesaan. Sesuatu yang sangat pribadi adalah dorongan untuk tetap mengupayakan abad yang belum bernama. Dengan analisis sok berfilsafat yang saya anggap tidak mendalam, almarhum memajukan banyak pertanyaan terhadap buku Max E. Dimont, Desain Yahudi atau Kehendak Tuhan, yang diterjemahkan Mas Toro. Saya hanya memajukan plesetan pembalikan, bahwa bukannya kehendak Yahudi melainkan desain Tuhan.
Fantasmagoria kami, dan bukan melulu klaim partai politik, adalah lapisan peristiwa yang sangat kecil dalam jejaring Kota Baru. Di depan jenazah Mas Wafik, dalam doa, saya mencerap ruang yang menghadirkan rasa sunyi, juga tentang utang biografis, pernyataan terima kasih untuk lapisan peristiwa perpolitikan, dan pengharapan ketabahan untuk Ananda Mufti dan Miftah. Dengan segala puja dan puji kepada Allah, doa dan pengharapan ini juga terlantun kepada almarhum Bapak Hanafia, Ayahanda Mas Yusuf Ceka, Jeti Syarjo, almarhum Kang Budi Godean, almarhum Mbah Bakir, Ayahanda Mas Adib Susilo. Bersama mereka yang telah berpulang, saya berkesempatan membaca sejarah-sejarah kecil yang begitu nyata dan mewujud. Dan di dalam lapisan peristiwa inilah saya belajar untuk melawan ketidaksabaran. Sekar Suli, Sleman, 16 Oktober 2009. Fantasmagoria kami, kepulangan adalah tulisan yang diunggah di imamsamroni.wordpress.com. Ben Imron adalah kanal Imam Samroni. Jika panjenengan dalam berkenan, sila klik tombol like dan berlangganan. Matur sembah nuwun. Salam sehat-sehat.